dengan skuad timnas saat ini, dengan di Piala Asia juga salah satu skuad termuda gitu. Bang Akmal melihat nggak ada masa depan cerah di? Oh ada dengan materi pemain-pemain yang cukup muda, bahkan di Piala Asia nanti kalau menurut saya potensi Indonesia bikin kejutan sangat besar. Gitu. Kenapa? Separuh dari pemain tim nasional U23 itu sudah main di Piala Asia kemarin. Sudah punya pengalaman. Asalkan tadi problem-problem ini bisa diatasi gitu kan. Sekarang gini, situ punya pemain hebat-hebat, tapi nggak punya persiapan matang, nggak ada chemistry, main sendiri-sendiri kan, itu yang terjadi gitu kan. Tinggal Sintayong harus membuktikan bahwa dia memang pelatih yang punya kemampuan. Kalau selama ini Sintayong itu menurut saya pelatih yang punya keberuntungan di Indonesia. Dan satu bang, dapat keistimewaan banyak bang. Betul. Ya lu mau apa dikasih. Dan ini pelatih yang terlama loh. Sepanjang sepak bola Indonesia dia pelatih lama udah 4 tahun ya. Pelatih dalam lama. Berapa tahun terakhir ya? Dan mau dikasih TC mana ya, ayo. Iya betul. Kan. Ya, artinya fasilitas sudah dapat, keistimewaan sudah dapat. Bahkan buat cari pemain-pemain keturunan aja diberikan keleluasaan, dipermudah prosesnya. Artinya yang kurang apa? Ya kurang prestasi aja nih, gitu kan. Nah, kita berharap kita bisa lolos Piala Dunia untuk babak ketiga. Kemudian ya nanti misalnya U23 kita bisa juga berprestasi maksimal lah. Misalnya lolos babak knockout 8 besar gitu. Walaupun berat, secara realistis berat gitu. Tapi kalau untuk lolos babak ketiga aja Piala Dunia, saya punya keyakinan kita masih ada peluang. Masih ada. Ya kuncian ini lawan Vietnam ini udah. Dua laga kunci ini ya. Kalau tadi itu Bang Akmal tuh udah bisa nebak ya siapa yang kemungkinan dicoret oleh Sintayong. Pertanyaannya Bang Akmal bisa nebak nggak kira-kira starting line up-nya nanti itu siapa kira-kira? Kalau saya sebenarnya Martin Paes diharapkan untuk bisa jadi kiper sebenarnya. Tapi kan ketika main kiper di posisi kiper itu naturalisasi. Bukan kita juga punya kiper-kiper yang nggak kalah hebat ya sebenarnya? Iya, sebenarnya kita punya kiper-kiper yang bagus, tapi gitu ya ini kan ruang yang dibuka oleh federasi untuk kita cari pemain-pemain keturunan yang mau main di tim nasional Indonesia gitu kan. Yang membedakan menurut saya adalah dia main di luar negeri, sementara ada pemain-pemain kita yang mainnya di liga lokal aja. Tapi secara umum misalnya, bahkan saya yakin-yakinnya diadu aja nih misalnya kan, bikin Garuda 1, Garuda 2 gitu kan, ya kan, keturunan sebagai ajang seleksi gitu. Saya masih yakin masih bisa mengimbangi karena yang tim nasional tuh adanya di sini. Kalau dia punya semangat tarung untuk bisa menang, saya yakin nggak ini. Jadi posisi belakang, saya tuh agak ragu kalau kemudian kipernya Nadeo, karena Nadeo kan udah ada punya sempat kemarin waktu Piala Asia udah dicoret tuh kan, ya kan, dicoret, kemudian ditarik lagi karena ada pemain yang cedera gitu kan, dia masuk lagi. Jadi mungkinan misalnya, tapi Nadeo masih kiper nomor 1 Indonesia. Kemungkinan kalau nggak Nadeo, Riyandi yang jadi kiper utama. Adi Satrio saya pikir masih jadi cadangan. Kemudian posisi bek kanan Asnawi tidak main, ada Sandi Walsh lah. Formasi 4-3-3 nih bang. 4. Kita kan pakainya kita selalu pakai 3-5-2. Iya kan? Terakhir 3-4-3 sih terakhir. 3-4-3. Iya, terakhir. Untuk yang sekarang? Yang Piala sekarang kita nggak tahu, tapi Piala sejauh ini di Piala Asia saya lihat gitu 3-4-3 tapi sebenarnya 5-3-2. Iya 5-3. Saya sempat berdebat sama Coro soal itu deh. Ini ya STE ngasih laporannya 3-4-3. Tapi praktek di lapangannya mah. Iya, karena kita lebih banyak bertahan gitu kan. Lebih banyak bertahan ya. Nah, kalau posisi di back ya pasti Jordi Amat, kemudian ada Elkan Bokot, ada Jai Inces gitu kan yang bisa jadi back tengah. Berarti 3 back tengah ya? 3 back tengah misalnya. Di back kirinya Senpati Nama nggak ada Nathan Aco. 5 udah semua keturunan tuh. Ya, kalau Nathan Aco ini sudah selesai urusan federasinya, gitu kan? Kalau nggak Arhan berarti di situ. Iya, di tengah Ivan Jenner, Justin Hubner. Oh iya, dua kan? itu. Ya kan? Terus kemudian posisi 1 masih ada Marcelino atau Yakob Sayuri, gitu kan? Yang akan ini. Ada Tom Haye, ada depan Rafael Struy atau Ratmangun. Kalau gue tertarik sama duet baru Bang Ivar Jenner sama Justin Hunter Bang. Gue di live session gue sama Coro bilang ini kayak Andres Mesa Sapi Hernandez gitu Bang. Kalau dia sering berdua aja tuh main di tengah tuh
berapa pertandingan lah untuk ke depan bakal jadi. Kalau saya jujur sejauh ini yang sudah dinaturalisasi main, saya sangat suka cuma Ivan Jenner. Ivar Jenner ya? Ya, Ivan Jenner. Menurut saya ya, ini versi saya. Yang lain punya pendapat Bebas. Nanti menurut saya pemain yang memang layak untuk diambil ke tim nasional Indonesia baru Ivar Jenner, dan satu lagi yang saya tunggu Tom Haye ini, gitu kan, dengan pengalaman yang dimiliki. Dan dia ya tambah Yang selebihnya menurut saya sejauh ini masih nggak jauh beda dengan pemain. masih butuh pembuktian. Nah, ya? masih butuh pembuktian. Misalnya pengalaman tinggi Jordi Amat beberapa kali juga bikin blunder kan, gitu kan. Iya kan. Lawan Filipina ya, blunder ya lawan Elkan Filipina. Bagot lemah dari sisi kecepatan, makanya selalu ditutup waktu di Piala Asia dengan Rizky Ridho. Ah iya, benar. Jadi beberapa kali Jordi Amat, Elkan Bagot ketika kemudian kalah sprint harus Rizky Ridho yang tutup di situ kan, karena dua-duanya kalah sprint. Kemudian Sen Patinama saya pikir kemarin lawan Australia bahkan 3 gol Australia lewat sisi dia semua kan, gitu. Bahkan ya, saya bercanda masih ada kelebihannya si Arhan Pratama. Minimal lemparan ke dalamnya yang bisa membahayakan. Tapi kan membutuhkan orang-orang yang bisa merubah pertandingan. tapi kan masalahnya Australia backnya tinggi-tinggi kan. Betul, Ada betul. Harry Souttar itu tuh yang 2 meter. Tapi Susahnya memang di situ. secara kualitas Australia atas kita harus kita akui. Iya. Jadi kalau sekarang ya Vietnam, masa Vietnam di atas kita, Vietnam harus kita lewatin. Dan yang menarik ya, tadi Bang Amal udah kasih kisi-kisi dikit. Nasibnya Sintayong nggak cuma ditentukan di lawan Vietnam ini, Iya. tapi di Piala Asia U23. U23 Kira-kira dengan targetnya apa? Lolos babak lolos grup? 4 besar kan, semifinal. Kalau buat ke Olimpiade kan semifinal. Masuk Dia Olimpiade. 16 tim ya, 16 tim, 8 besar. Nah, Jadi semifinal kan langsung ya. Iya. Ya, berarti 2 kalau mau lolos Piala Olimpiade harus lolos semifinal. Langsung Target dari PSSI perempat final kan, lolos babak knockout lah. Sintayongnya bilangnya semifinal. Semifinal. Langsung aja tembak ya. Realistis nggak sih? Kalau menurut saya untuk untuk usia muda gitu. Tapi usia mudanya udah nanggung sih U23. U23, iya. Artinya sebenarnya udah senior juga. Iya. Jadi menurut saya ya kita harus akui kita masih berat untuk bisa lolos itu kan. Lawan yang kita hadapi pertama tuan rumah Qatar. Ya kan? Yang kedua Australia. Yang ketiga Jordan yang bikin kejutan tuh, benar-benar kalau bikin kejutan di Piala Asia ya Jordan itu kemarin kan. Final Piala Asia. Bukan Indonesia gitu. Indonesia dapat keberuntungan gara-gara omannya Blee. Ada pahlawan kita. Iya, pahlawan Kojo, kita, iya. Kyrgyzstan. Nah, jadi ya kalau saya sih lebih lihat berikan yang terbaik, main yang terbaik. Masalah menang kalah kalau udah tampil habis-habisan, tampil maksimal, kita juga akan berikan apresiasi gitu. Kalau kemudian untuk lolos dan sebagainya kita harus ngaca juga gitu kan. Apa sudah sejauh ini Pak, hebatnya sepak bola Indonesia. Yang saya khawatir kalau kita lolos mendadak itu evaluasinya juga kebablasan dan kita lupain kompetisi pada akhirnya kan. Malah jadi lupa, Iya kan? ya. Jadi menurut saya kita harus banyak belajar dari negara-negara saya bahkan itu direktur tekniknya Jordan itu dari Belanda itu kalau bisa jadi direktur teknik tim Ambil ya. nasional Indonesia itu keren Ambil. itu kan, pembinaan usia mudanya diperhatikan luar biasa, timnasnya Jordan juga luar biasa gitu. Tapi direktur teknik punya program bagus, tapi dengerin nggak bang? Dengerin tahu? Ya harusnya dijalanin dong. Kan dia kan istilahnya dia kan kitab sucinya sepak bola Indonesia gitu kan. Pemegang kitab suci Iya, maha guru sepak bola Indonesia yang harus punya program yang jelas. Sekarang kan sepak bola kita ini programnya nggak jelas mau dibawa kemana gitu. Ini maksudnya sebagus apapun program di atas, tapi kalau di bawahnya nggak. Nah itu kan yang penting adalah bahwa ada 2 sinergi yang paling penting. Kalau tim nasional kita mau hebat, ya mau kuat. Pembinaan usia mudanya harus hebat, kompetisinya harus sehat. Udah itu aja cuannya gitu. Kalau bicara yang U23 tadi gimana? Kan nanti bergulirnya kan di tengah-tengah apa ya? Nggak ada FIFA match. Nah itu Ya, itu problem itu kita. jadi masalah tuh. Problem kita ada di situ di mana ya. Dan Sekarang problem kita akan semakin kompleks ya. Kalau dulu itu tim nasional kalau udah dipanggil tim nasional semua pasti lepas dulu. Tapi sekarang udah ada acuan FIFA Match Day. Bahkan ada beberapa tim yang tidak akan melepas pemainnya. Sebagai contoh misalnya Persija punya pemain-pemain yang potensial masuk U23 kan. Ada Rizky Ridho tapi mereka tidak akan bisa lepas semua pemainnya untuk ikut pelatnas. Borneo FC punya 3 pemain. Kemungkinan baru dia lepas dia butuh Komang karena nggak ada cadangan. Dia juga butuh Fajar Fatur Rahman karena nggak ada penggantinya. Kemungkinan yang dilepas adalah Taufani Musliuddin untuk pelatnasnya gitu kan.
Nah itu yang menjadi problem, dan kemudian yang di Eropa juga belum tentu bisa Belum dibawa tentu. untuk pelatnas. Ini problem buat kita. Jadi kalau kita punya target lolos semifinal gitu ya, apakah kemudian ini problem-problem yang ada di bawah ini sudah bisa teratasi? Jangan yang di luar negeri dulu, yang dalam negeri. Yang dalam negeri aja nggak bisa dikajak kompak untuk ini. Artinya apa? Ada yang harus dibenahi di tata kelola sepak bola kita. Sinkronisasi jadwal kompetisi dengan jadwal event tim nasional. Ini yang selama ini nggak pernah sinkron. Sehingga kemudian selalu yang kita munculkan adalah keributan-keributan. Satu muncul, yang lain pasti ikutan, gitu kan. Masa misalnya, oke, Persija boleh nggak lepas pemain, masa gua nggak boleh. Iya, Akhirnya itu dia gitu. masalahnya. Itu kan problem-problem sendiri gitu. Maksud saya yang tataran semacam ini lebih baik dikumpulin klubnya, kemudian diajak diskusi bareng-bareng untuk disepakati. Tapi menurut saya adalah membela tim nasional itu harus menjadi prioritas nomor satu untuk seluruh pemain, seluruh klub, karena itu penting gitu. Sekarang sebagai contoh misalnya, orang bilang FIFA Matchday dan sebagainya, Korea Selatan bisa tuh panggil pemain-pemain top dia untuk misalnya ikut kemarin Asian Games gitu kan. Son Heung-min Heung-min bisa main. Artinya apa? Komunikasi ini penting juga. Yang kita kan komunikasi belum dilakukan, tapi problemnya sudah dimunculkan. Itu kan di kita kan. kita butuh solusi pada masalah di Jadi situ. kita lebih senang perang opini aja dulu gitu kan. Rame aja dulu, solusi belakangan. Nah, rame dulu, eksekusi belakangan. Kalau biasanya kalau ramen lanjut part 2 biasanya. Tapi gini deh, dari tadi kayak kalau dengerin Bang Akmal kayaknya agak-agak negatif gitu. Tapi sebenarnya dengan skuad timnas ini coba kita cari positifnya ya. Dengan skuad timnas saat ini, dengan di Piala Asia juga salah satu skuad termuda gitu. Bang Akmal melihat nggak ada masa depan cerah di ada dengan materi pemain-pemain yang cukup muda. Bahkan di Piala Asia nanti, kalau menurut saya potensi Indonesia bikin kejutan sangat besar. Gitu. Kenapa? Separuh dari pemain tim nasional U23 itu sudah main di Piala Asia kemarin. Sudah punya pengalaman. Asalkan tadi problem-problem ini bisa diatasi gitu kan. Sekarang gini, situ punya pemain hebat-hebat, tapi nggak punya persiapan matang, nggak ada chemistry, main sendiri-sendiri kan, itu yang terjadi gitu kan. Nggak bisa sepak bola itu permainan tim. Kalau main sendiri main catur aja gitu kan. Jadi lu punya kualitas sendiri, dengan catur lu bisa kelihatan kemampuan. Tapi sehebat apapun Messi gitu kan, di Argentina kalau nggak ada chemistry nggak jadi apa-apa. Terbukti misalnya dengan tim-tim yang sangat luar biasa di Piala Dunia 2006, 2010, 2014 nggak jadi apa-apa tuh. Kemarin materi pemainnya yang biasa-biasa aja, cuma yang menonjol Messi sama Di Maria, dia bisa juara dunia. Artinya apa? Chemistry itu lebih penting daripada kemampuan individu pemain. Dan itu juga nggak perlu top banget. Betul. Kenal banget. Iya. Kenal pemain. Iya. Nah itu yang menjadi alasan. Kalau mau bicara apakah kita punya harapan besar buat tim nasional Indonesia? Ya, punya, sangat besar. Ada Marcelino di sana gitu kan, yang disebut-sebut ini the next golden generation Indonesia. Ya sekarang ada Ivar Jenner, Justin Hubner, Elkan Bagot di belakang, Rizky Ridho, Aran Pratama. Saya pikir kita punya potensi untuk itu. Nah, apakah potensi yang ini, problemnya adalah apakah ini generasi-generasi ini akan terus berkembang atau layu sebelum berkembang? Kita dari dulu misalnya, kita punya eranya Kurniawan Dwi Yulianto dengan jebolan Primaveranya. Kemudian belum dulu Bareti, ya kan? Satu-satu dong. Bareti grupnya grupnya Nova Arianto CS gitu kan. Setelah itu ada generasinya Boas Solosa, ada generasinya Manahati Lastusen dengan SAD-nya Samsir Alam, ya kan? Ada generasinya Egy Maulana Fikri, ada generasi berikutnya generasi Witan Sulaiman. Tapi kan habis itu hilang semuanya gitu kan. Generasi Evan Dimas misalnya yang tersisa tinggal Dimas Derajat di tim nasional.